Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung ya live sama Teteh Iim di sini. Insyaallah sebelum Teteh memulai seperti biasa, kopi besalar dari Al-Asran Lanang Jagat Lanang Godek. Untuk malam ini sepertinya Teteh pengen agak ngaji dulu sebentar ya. Karena biasanya Teteh itu kan ngaji sore hari ya. Tadi sore Teteh gak sempat ngaji, maka ya mudah-mudahan setengah jam ini ngajinya gak lama lah. Nanti insyaallah dilanjut dengan keranjang kuningnya ya, kopi besalar dari Al-Asrannya. Mudah-mudahan, waalaikumsalam katanya kakak Yuser. Mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah ya. Diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan lahiriah dan juga kesehatan batiniah kita. Kali ini Teteh membawa kitab Tafsir An-Nawawi. Pada 2 hari kemarin kali ya, Teteh pernah ngaji kitab Tafsir An-Nawawi dan dimulai dari ayat muqaddimahnya surat Al-Fatihah. Maka mungkin sekarang Teteh akan lanjutkan pembahasannya ya ke ayat yang kedua, yaitu ke ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mudah-mudahan bisa sampai selesai ke ayat yang terakhir ya, sampai ke ayat yang ke-7. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagi yang punya kitab Tafsir Nawawinya, maka yuk kita ngadares bareng-bareng sama Teteh di sini. Jika Teteh ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi saja langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu segala jenis puji yang 4 ya, itu lillahi hanyalah milik Allah. Sehingga kalau di dalam lafaz alhamdu ini dimulai dengan alif lam ya, al gitu kan, alhamdu. Yang mana kalau santri bilang ini alif lamnya ini termasuk alif lam lil jinsi. Makanya memaknainya alhamdu segala jenis puji ya, seperti itu kan, segala jenis puji. Maka ini dikatakan kalau anak santri bilangnya ada alif lam lil jinsi. Karena kan alif lam itu kan banyak ya. Kalau kita berbicara akan ilmu nahwu, ada alif lam lil ma'rifat, ada alif lam lid dihni yang berhubungan dengan hati, ada alif lam lil dzikri, seperti itu. Nah, kalau ini alif lam di dalam lafaz alhamdu ini termasuk alif lam lil jinsi. Makanya kalau memaknainya segala jenis gitu kan, segala jenis puji yang 4. Nah, berarti puji itu ada 4. Iya, puji itu ada 4. Yang pertama itu adalah ada qadim ala qadim. Yang keduanya ada qadim ala hadis. Yang ketiganya ada hadis ala qadim. Yang keempatnya adalah hadis ala hadis. Seperti itu ya. Kak Muhammad, mungkin Teteh tidak fokus ke pertanyaan ya Kak, karena Teteh lagi ngaji kitab tafsirnya. Mohon maaf banget Kak Muhammad ya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah qadim ala qadim. Siapakah yang memiliki sifat qadim? Qadim itu hanyalah Allah, sifat Allah. Karena qadim itu adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu adalah sifat Allah. Berarti yang pertama itu adalah puji apa? Memujinya Allah kepada Allah lagi ya. Waalaikumsalam. Yang pertama itu adalah memujinya Allah kepada Allah. Yang mana kalau kita lihat ya di dalam ayat Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, seperti itu ya. Ini bisa juga di dalam lidzikri, seperti itu ya. Ini bisa juga di dalam salah satu contoh yang lain, misalkan di dalam surat Al-Baqarah, inni a'lamu ma la ta'lamun.
Kata Allah bahwa sesungguhnya saya ini, bahwa sesungguhnya aku a'lamu itu lebih tahu gitu kan. Ma la ta'lamu daripada kalian semua yang tidak mengetahui. Ini kan kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah asbabun nuzulnya, ini kan waktu ketika kisahnya Nabi Adam ya alaihi salam yang akan dijadikan pemimpin nantinya khalifah di muka bumi. Pada itu kan protes itu kan, syaitan iblis itu pada protes merasa bahwa yang lebih layak menjadi khalifah di muka bumi itu adalah iblis. Seperti itu. Tapi kan semuanya disuruh oleh Allah termasuk para malaikat disuruh untuk menghormah kepada Nabi Adam alaihi salam. Seperti itu kan, semuanya berhormah kepada Nabi Adam termasuk para malaikat kecuali iblis tidak mau berhormah. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini kan kalau kita sepintas seperti seolah memujikan kepada dirinya sendiri kan, seperti itu. Memang itulah layak ya, karena itu kan segala puji kan itu hanyalah milik Allah kan, seperti itu. Nah itu adalah yang pertama, puji qadim ala qadim. Yang kedua itu adalah qadim ala hadis, berarti memujinya Allah kepada makhluk. Maka siapakah makhluk yang layak dipuji oleh Allah? Tentu adalah itu orang-orang yang salih, orang-orang yang terbaik mungguh Allah ya kan. Maka di dalam Al-Quran pun ya dicatat oleh Allah bahwa banyak sekali Allah memuji kayak kepada sahabat, kepada para nabi, banyak sekali kan. Misalkan contohnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kan salah satunya contoh Gusti Allah yang memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah puji yang kedua. Yang ketiga itu adalah hadis ala qadim. Berarti hadis itu adalah sesuatu hal yang baru. Semuanya kan baru, semuanya kan diciptakan oleh Allah, termasuk kita. Berarti kita memuji kepada Allah. Hadis ala qadim, memuji kita kepada Allah. Kan kita sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, ya kan? Itu kita sedang memuji kepada siapa? Kepada Dzatiyah yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sedang memuji kita kepada Allah. Termasuk kalau kita sekarang yang lagi mendengarkan, kita niatkan untuk mengaji, ini juga sama. Yang lagi mendengarkan ini adalah sedang memuji secara hakikatnya kita kepada Allah. Ya. Iya, lagi ada Persib ya Kak Bagas tuh, anak santri semuanya lagi pada nonton Persib nih Kak Bagas. Dan yang keempat itu adalah hadis ala hadis, berarti memujinya makhluk kepada makhluk, memujinya manusia kepada manusia. Kita juga suka memuji kepada orang, jazakallah ya kan, seperti jazakallah ya kan, terima kasih banyak, semoga Allah membalasmu. Itu termasuk hadis ala hadis. Nah dari keempat puji itu secara hakikatnya lillah, itu semua kita kembalikan kepada Allah, karena yang memiliki puji tersebut itu siapa? Lillah, itu hanyalah Allah. Oke, itu udah nanti kopi Kak Bagas. Sekarang ngaji dulu. Insya Allah nanti disambung ke kopi. Oke, nah itu jadi kita udah sedikit paham ya akan makna dari alhamdulillah. Oke, kemudian di sini wasyukru, maksudnya hamdalah di sini maknanya itu adalah wasyukru, kita itu bersyukur lillahi kepada Allah bini'amihi, yang mana Allah itu yang sudah memberikan segala kenikmatan kepada kita, as-sawabighi ala ibadihi, yang sudah memberikan kepada abdi-abdinya, alladzina tegasnya kepada orang-orang, berarti bermaknanya umum ya, orang-orang di sini, hadahum, yang mana Allah itu sudah memberikan petunjuk, udah nuduhkan mencuk orang Sundamanya, lil imani, kepada keimanan. Ini lilnya, lamnya itu kalau anak santri bilangnya itu ada lam lil milki, seperti itu. Ya jadi secara hakikatnya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, karena Allah itu telah menjadikan kita dari sebagian orang-orang yang mana kita itu telah diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu apa? Masya Allah, Allah memberikan keimanan kepada kita. Tidak sedikit di luar sana
Allah tidak berikan keimanannya, maka Masya Allah, itulah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, kita dikehendaki oleh Allah beragama Islam dan juga hati kita ada rasa keimanan kita kepada Allah. Itu adalah nikmat yang paling besar. Amin, amin Kak Tuan, amin, amin, alhamdulillah. Oke, itu ayat alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan Rabbil Alamina. Sesudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Yang mana yang dimaksudkan dengan lafaz Rabbil Alamin di dalam ini kitab tafsir Nawawi ay khaliqul khalqa. Tegasnya siapakah Rabbil Alamin ini? Ya tentu Dzatiyah Allah, ya kan? Tentu Dzatiyah Allah, yang mana Allah itu yang menciptakan. Khalik yang menciptakan, khalik itu yang menciptakan, berarti yang menciptakan hanya satu kan? Allah. Khalqa terhadap makhluk. Makhluk berarti apa kalau makhluk? Yang diciptakan Allah. Ada tidak satu hal aja yang tidak diciptakan oleh Allah? Ada tidak? Mungkin kita bisa menjawab tidak. Semuanya itu diciptakan Allah. Berarti semuanya itu kita adalah makhluk. Yang mana Allah yang menciptakan makhluk, kemudian karena Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah warazaqahum, kemudian Allah memberikan rizki. Udah jaminan itu. Aduh Masya Allah, ini bacanya mudah, tapi ini dimasukkan dalam hatinya susah. Masukkan dalam hatinya susah. Warazaqahum, kemudian Allah yang memberikan kita rizki. Seluruhnya semua sudah diatur, cuman ada patokannya, ada bagian-bagiannya. Meskipun terkadang hati kita itu ketauhidannya tidak kuat nih sama Allah ya. Udah tahu nih Allah yang memberi kita rezeki, tapi terkadang masih ada suatu kegelisahan dalam hati kita. Aduh takut esok hari nggak makan. Aduh takut nanti kalau anak aku udah besar takut gimana gitu kan. Masih ada rasa takut. Padahal ada Allah yang maha ngatur. Tapi terkadang masih ada rasa keremanan ya dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kita ya. Wa mahu lahum, dan Allah yang menggerakkan min halin di dalam segala tingkah ila halin kepada tingkah yang lain. Ini teteh lagi ngaji, coba kalian nyadar gak kalau ini teteh lagi ngaji, ini dari tadi tangan teteh gerak-gerak gitu ya. Tangan teteh gerak-gerak ya kan. Ini secara tidak sadar, yang menggerakkan tangan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, secara hakikatnya itu adalah Allah. Min halin ila halin. Ini kalau kita bicara tauhid lebih dalam, nanti kita lanjut aja lagi ya. Nanti ada pembahasan yang lebih ke sana. Teteh baca dulu ini referensinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian apa ayat selanjutnya? Ar-Rahman. Ar-Rahman dulu. Ar-Rahman. Sekarang ayat Ar-Rahman. Rahman dan Rahim itu sama. Kalimat dasarnya dari rahmat. Masdarnya itu dari rahmat. Kalimat dasarnya dari rahmat. Artinya rahmat itu adalah kasih sayang. Cuman perbedaannya, kalau Rahman itu lebih bermakna umum. Kalau Rahim itu lebih bermakna khusus. Maksudnya gimana nih teh yang bermakna umum? Oke. Rahman itu maknanya umum. Maksudnya makna umum itu gimana? Yang dimaksudkan dengan Rahman al-atifu, tegasnya Allah itu yang apa ya? Bahasa Indonesianya cek Sunda mah anu niup gitunya. Apa bahasa Indonesianya? Alal bari, kepada kita kebaikan, wal fajiri, dan juga kepada keburukan, berizki dengan rizkinya Allah. Jadi apa ya? Yang menggerakkan mungkin ya, bahasa Indonesia apa ya? Yang menggerakkan mungkin. Jadi yang menggerakkan Allah kepada kita kepada kebaikan, dan yang menggerakkan kita kepada keburukan. Lahum, terhadap makhluk semua. Wa daf'il afati, dan menolak akan pancabahya anhum, terhadap makhluk tersebut, semua makhluk tersebut atau manusia tersebut. Jadi Ar-Rahman itu maksudnya bermakna umum. Allah memberikan segala rasa kasih sayangnya yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya misalkan kita sebagai seorang sosok manusia gitu ya di muka bumi ini, Allah tuh gak pilah-pilah, semuanya sama Allah tuh diberikan kasih sayang sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan kadarnya yang sudah Allah tentukan. Ya, jadi mau orang Muslim Allah beri nikmat, mau orang yang non muslim pun sama Allah tuh dikasih nikmat, dikasih kasih sayang gitu ya, sama itu.
Apa ini mentang-mentang tidak iman sama Allah, kemudian Allah itu tidak memberikan rasa kasih sayangnya? Tidak. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya diberikan rasa kasih sayangnya oleh Allah. Itu dah jadi maknanya umum. Itu berarti sifatnya yang hanya ada di dunia saja. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu lebih bermaknanya khusus seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ar-Rahimi. Nah, kalau ini Ar-Rahimi bermakna khusus. Ya, bermakna khusus. Yang dimaksudkan Ar-Rahimi di sini alladzi, tegasnya dzatiyah Allah, yasturu, yang mana Allah menutupi, alaihim, terhadap orang-orang, adzunuba, akan dosa-dosa yang ia lakukan fid dunya, ketika di dunia, wa yarhamuhum, kemudian Allah memberikan rasa kasih sayangnya kepada kita itu fil akhirati, di akhirat, fayadkhuluhumul jannah, kemudian Allah memasukkan kita kepada surganya Allah. Masya Allah. Ini kalau kita lebih paham mana Ar-Rahim lebih dalam, ini kayaknya kita tuh pantasnya nangis gitu kalau kita mendengar apa itu ayat Ar-Rahim. Karena coba kita renungkan sekali lagi ya tafsirnya. Jadi yang dimaksudkan Ar-Rahim yaitu itu kan bermakna khusus. Itu yang mana Ar-Rahim itu Allah memberikan rasa kasih sayangnya khusus nanti di akhirat. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang Allah kasihi, yang nantinya fayadkhuluhumul jannah, yang akan nanti Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Tidak semua ketika nanti di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya ya yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi ini secara hakikatnya Allah. Karena alladzi yasturu alaihimudz dzunuba fid dunya. Karena Allah yang sudah menutupi kita untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa, ditutup sama Allah. Lakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa, ditutup sama Allah, dijaga sama Allah. Tetapi Allah memberikan rasa kasih sayangnya itu, kemudian lantas kita dimasukkan di akhiratnya Allah ke dalam wajadkhuluhumul jannah. Ya, misalkan nih kita gitu ya, udah ada wanita cantik ini depan kita, menggoda kita, na'udzubillah, mengajak kita kepada suatu perzinahan misalkan, tetapi kita dijaga aja sama Allah, dijaga aja kita tuh sama Allah gitu, diraksa lah muncul orang Sunda nama, sehingga kita tidak melakukan suatu dosa itu ya. Tadinya kita itu misalkan mau pergi nongkrong lah, mau pergi ke sono ke sana, mau mabuk lah, mau apa, dijaga aja sama Allah. Udah banyak teman-teman yang ngajak sama kita ke rumah, mau ngajak kita misalkan mabuk-mabukan atau apa, dijaga aja kita tuh sama Allah. Kita gak mau mengikuti teman-teman kita, kita malah pergi ke pengajian. Itu semuanya atas penjagaannya Allah. Diraksa kita oleh siapa? Oleh Allah. Saking sayangnya Allah tuh kepada kita. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu dosa apapun itu, dijaga aja sama Allah, dijaga aja. Maka itu bahasanya dengan yasturu alaihimudz dzunuba. Jadi Allah sengaja aja menutup aja agar orang ini tidak terjelembab melakukan hal-hal suatu kedosaan seperti itu. Ya Allah, tapi kita tidak boleh bertanya, lalu kenapa itu orang-orang itu banyak yang melakukan dosa? Ya Allah, kenapa dibeda-bedakan? Kalau itu tidak boleh ditanyakan. Ya, kalau di dalam kitab Tijan la yus'alu amma yafalu, kita tidak perlu banyak bertanya akan apa yang Allah kehendaki. Itu nanti nyambungnya ke tauhid. Seperti itu ya. Jadi kita memohon kepada Allah. Allah bukan hanya sekedar memberikan rahmannya Allah, tapi termasuk rahimnya Allah. Baik, lanjut lagi. Maliki yaumiddin. Nah, itu artinya apa? Maliki yaumiddin, yang meratui akan hari kiamat. Tafsir di dalam lafaz Maliki yaumiddin di sini biitsbatil alifi, jadi diisbatkan alifnya inda Asim wal Kisai wa Ya'qub. Ini menurut pendapatnya Imam Asim, Imam Kisai dan juga Imam Ya'qub. Ay mutasarrifun, maksudnya Allah itu yang menasorufkan. Apa coba kalau menasorufkan ya? Menasorufkan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Allah itu yang sudah menasorufkan fil amri, di dalam suatu perkara, kullihi, seluruhnya perkara ini, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala telah berdahulu di dalam surat apa ini? Di dalam surat apa ini? Di dalam surat Al-Infitar pada ayat ke-19,
Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Ayatnya jelas seperti itu ya. Jadi yang mana hari yang tidak akan dapat memiliki nafsul li nafsi, diri kita terhadap akan diri akan suatu perkara. Jadi apa ya maksudnya begini? Oke, takutnya agak kurang paham nih. Maksudnya ketika nanti kita di akhirat, kita itu tidak akan dapat memiliki apapun. Misalkan contoh begini deh. Misalkan kita contoh tuh di dunia. Kita kan punya aku-akuan ya. Kita tuh di dunia tuh punya aku-akuan. Itu rumahnya siapa gitu kan? Itu rumahnya siapa? Oh itu rumahnya aku gitu. Itu hartanya siapa? Oh itu hartanya aku gitu kan. Itu suaminya siapa? Oh itu suami aku. Itu anaknya siapa? Itu anaknya aku. Berarti kalau kita di dunia itu kan punya aku-akuan. Meskipun itu secara hakikatnya itu adalah segalanya itu milik Allah. Waalaikumsalam Kang Harto. Tetapi kalau di akhirat itu kita tidak bisa. Kita tidak bisa memiliki aku-akuan itu, tidak bisa. Meskipun diri kita sendiri. Itulah berbedanya di dunia dan juga di akhirat. Itu maksudnya seperti itu ya, takutnya agak kurang paham nih. Wa indal baqina, dan seluruh dari sebagiannya bihadfil alifi wal ma'na, ini dibuang alif dan ma'na. Oke, itu gak perlu diterangkan. Ayal mutasarrifu, tegasnya Allah itu yang menasarrufkan fi amril qiyamati, di hari kiamat, bil amri dengan merentah tenawan itu menyuruh gitu ya, wan nahyi dan juga mencegah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah na'budu, aku beribadah. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, aku beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami semua beribadah. La na'budu, tegasnya, aduh ini apa nih, suka susah ini kalau pakai bahasa Indonesia ya, karagok ini tete bacanya kalau ngelogat pakai bahasa Indonesia. Aila na'budu ahadan siwaka. Jadi tegasnya kita itu tidak beribadah kepada siapapun siwaka, selain hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, yang dimaksudkan dengan wa iyyaka nasta'in ay bika nasta'inu, tegasnya hanya kepadamu lah ya Allah nasta'inu, aku meminta pertolongan. Ala ibadatika, akan ibadah aku kepada Allah, fala haula, maka kita tidak daya upaya gitunya, mencegah orang Sunda ma'anil ma'siyati, mencegah kita dari maksiat, illa bi'ismatika, kecuali kalau kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Wala quwata, dan juga kita itu enggak punya kekuatan, ala ta'ati, di dalam melakukan suatu ketaatan, illa bitaufiqika, kecuali kalau kita mendapatkan pertolongan itu dari Allah. Itu maknanya wa iyyaka nasta'in. Jadi kayak la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita faham akan wa iyyaka nasta'in, ini akan menjauhkan kita itu dari sifat ujub ya. Akan menjauhkan kita itu dari sifat sombong, dari sifat takabur. Karena kalau misalkan kita bisa melakukan suatu amal kebaikan apapun itu ya secara hakikatnya ya itu karena Allah sudah memberikan aja kekuatan sama kita gitu ya. Ya, Kang Adang, itu orang lain tuh belum tentu Kang Adang mau mendengarkan kayak Kang Adang dari pertama ini ngaji sampai sekarang gitu ya. Orang lain tuh belum tentu mau standby ngedengerin. Ini Kang Adang mau standby ngedengerin teteh. Niatnya apa? Oh, niatnya emang pengen ngedengerin ngaji, misal gitu ya Kang Adang ya. Itu secara hakikatnya karena Allah. Secara hakikatnya karena Allah yang sudah mendudukkan kita Kang Adang, yang sudah membuka telinganya Kang Adang sehingga mau mendengarkan. Amin amin kalau sampai Allah membukakan hati kita yang Kang Adang ya. Amin itu. Itu semuanya secara hakikatnya karena Allah yang sudah memberikan kekuatan kepada kita, akan taufiknya Allah, akan pertolongannya Allah, seperti itu. Dan kita juga ya fala haula anil ma'siyat. Kita nggak bisa mencegah dari melakukan maksiat kalau kita tidak dijaga, kalau kita tidak diraksa oleh Allah. Maka ketika kita bisa melakukan
suatu amal ibadah. Sekarang misalkan Kang Adang lagi ngedengerin ngaji sama Teteh, oh sekarang aku sadar ya Teh, ternyata gak pantas ini Kang Adang sombong, gak pantas Kang Adang ini ujub atau takabur, karena secara hakikatnya ya karena Allah yang sudah mendudukkan kita, yang membukakan telinga kita, dan yang membukakan hati kita, itu Allah. Maka gak pantas kalau kita misalkan melakukan amal ibadah itu ujub, sombong, takabur gitu ya. Oke. Ihdinas syiratal mustaqim ya. Kemudian lanjut ke ayat ihdinas syiratal mustaqim. Yang dimaksudkan dengan ihdinas syiratal mustaqim, jadi kita memohon ya kepada Allah untuk Waalaikumsalam Kakak Emar, salam silaturahmi juga. Teteh orang Sunda. Semoga Allah memberikan kita petunjuk sehingga kita diberikan jalannya oleh Allah ya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, kepada jalan yang lurus. Aizidna tegasnya yang dimaksudkan syaratal mustaqim di sini kita mengharap kepada Allah aizidna gitu ya. Jadi ya Allah tambahi gitu ya. Ya Allah tambahi. Itu amin, iya amin Kak Tuhan, amin Kak Tuhan. Ya Allah tambahi hidayatan akan pituduhmu, hidayah, petunjuk. Terus ila dinil islami, akan ditetapkan aku dari agama Islam. Awil makna yang maksud dari agama Islam. Awil makna yang maksud maknanya adimna muhdiyina ilai, semoga kita itu selalu ditetapkan, dilanggengkan, diberi petunjuk ilaihi akan agama Islamnya Allah, seperti itu. Jadi maka kan di dalam ayat Al-Quran pun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya, karena kan waktu zaman dulu juga, waktu zaman Nabi Muhammad SAW sudah banyak sekali kan orang-orang yang udah masuk ke dalam agama Islam, udah memeluk Islam, udah diberikan hidayah sama Allah. Tetapi tidak sedikit dari sebagian orang yang udah pada masuk Islam itu keluar lagi dari agama Islamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi pada zaman sekarang ya, pada zaman dulu aja itu masih ada baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang sudah tidak ada baginda Nabi Muhammad. Ya, makanya dengan makna dari ihdinas syiratal mustaqim itu adalah aizidna ya Allah, tambahi. Aku sekarang punya ilmu segini, ya Allah tambahi ilmu aku ya Allah setiap harinya, tambahi ilmu aku setiap harinya. Ya Allah, keimanan aku sekarang tipis sekali, tambahi terus ya Allah, tambahi terus keimanan aku, ketaatan aku. Semua kebaikan aja yang diridhai oleh Allah, itu yang dimaksudkan ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta pada Allah ditetapkan, dilanggengkan, dan selalu ditambah agar ketika nanti kita wafat meninggalnya di derajat yang paling tinggi. Moga Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu seperti itu ya, amin ya. Itu adalah makna dari ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, yang mana itu jalannya yang sudah diberikan kepada orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat terhadap orang-orang tersebut, yaitu dinil ladzina, tegasnya terhadap orang-orang mananta yang sudah Allah berikan anugerah ya kepada orang-orang tersebut, alaihim terhadap orang-orang tersebut, bidini dengan agamanya Allah, minan nabiyina dari para nabi, wasiddiqina dan juga para siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Ini di dalam tafsirnya seperti itu ya. Amin atau amin ya Allah ya. Mudah-mudahan ini kita ditetapkan agama ini seperti orang-orang salih terdahulu, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada dan para salihin ya. Jadi bahasanya di sini wasiddiqin, siddiq gitu. Emang apa teh siddiq itu? Siddiq itu berbeda dengan sodik, beda ya. Bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bukan Abu Bakar As-Sadiq, tapi As-Siddiq. Jadi kalau siddiq itu orang yang sudah benar akan tingkahnya yang ia lakukan, sudah benar akan ucapannya yang ia lakukan, dan sudah benar akan hatinya. Ini itu adalah siddiq. Berbeda dengan sodik. Kalau sodik itu juga masih mending.
Kalau sodik itu benar ucapannya, benar juga tingkahnya, tapi belum tentu benar hatinya. Nah, itu adalah sodik. Jadi kalau sodik mah benarnya itu baru dari ucapan dan tingkahnya. Tetapi kalau sidik udah mah benar ucapannya, benar tingkahnya, dan benar pula hatinya. Nah, maka dilandilah Abu Bakar As-Siddiq, bukan As-Sadiq, karena itu Masya Allah keimanannya Abu Bakar As-Siddiq kalau ditimbang ini seluruh umat manusia ya, kalau ditimbang dikumpulkan umat manusia sampai hari kiamat, kalau ditimbang keimanannya dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Satu orang dengan ratusan ribuan miliar orang, kalau ditimbang keimanannya itu lebih besar keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Allah kasih derajat As-Siddiq karena sudah benar hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang ayat terakhir ya, karena ini teteh harusnya jualan ini teteh. Baik, satu ayat lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu ya. Ghairil maghdubi, yang mana yang dimaksudkan ghairil maghdubi ay ghairi dinil yahudi. Tegasnya ya Allah, na'udzubillah ya, kita mudah-mudahan dijauhkan dari seperti agama Yahudi. Alladzina ghadabta, tegasnya orang-orang yang dibendu oleh Allah. Ini mah ada di dalam tafsirnya ya, bukan maksudnya menyudutkan akan suatu agama, tapi ini memang ada di dalam bacaannya. Kemudian dari ayat alaihim waladdallin, yang dimaksudkan ay ghairi dinin nasara, tegasnya selain dari agama Nasara. Maksudnya dari non muslim lah gitu ya. Takutnya agak membicarakan, takut gimana ya, pokoknya non muslim lah gitu ya. Alladzina, tegasnya yang non muslim itu adalah orang-orang yang mana dallu anil islami, yang telah sesat dari agama Islam. Ya, seperti itu. Wa yuqalu, kemudian di dalam satu kil, ada yang dicarakan di dalam satu kil al-maghdubi, maknanya di dalam lafaz maghdubi ini alaihim, yang tetap terhadap orang-orang yang non muslim itu, hum, bagi orang yang non muslim itu al-kuffaru, Allah berikan kekufuran. Aduh, naudzubillah, subhanallah ya. Karena kita bersyukur ketika kita di muka bumi ini sekarang, kita lagi diberikan keislaman dan juga keimanan oleh Allah. Yang ditakutkan oleh para ulama itu cuma satu. Yaitu ketika nantinya kita wafat, apakah ketika sakaratul maut Allah mengambil nyawa kita, apakah keimanan dan keislaman itu masih ditetapkan oleh Allah ketika ruh diambil dari jasad kita. Nah, itu yang ditakutkan oleh para ulama. Karena kita nggak tahu secara hakikatnya ya, awal akhirnya kita nggak tahu. Apakah nanti ketika dicabut ruh, apakah keimanan kita masih tetap atau diambil oleh Allah? Naudzubillah. Makanya kan kita setiap beres sholat harus selalu berdoa sama Allah, ya Allah, tetapkan keimanan keislamanku, ketika aku wafat ya Allah, aku ingin wafat di dalam derajat yang paling tinggi. Harus minta terus sama Allah ya. Karena itu yang paling kita takutkan dalam kehidupan ini adalah ketika kita wafat, naudzubillah, diambil keimanan dan keislaman kita. Itu yang ditakutkan oleh para ulama. Nah, maka ya seperti ini contohnya. Yang mana Allah Ta'ala memberikan kekufaran terhadap orang-orang tersebut, waddallun, dan semuanya sasar semuanya. Ya. Hum, dan itu semuanya al-munafiqun, orang yang bermunafik. Waladdallin ini adalah orang-orang bagi orang-orang yang munafik. Makna dari waladdallin itu adalah orang-orang yang munafik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka di akhirat nanti finnar abadan, di neraka selamanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lianna Allah Ta'ala, mangga sesungguhnya Allah Ta'ala dzikrul mu'minina, satu baris lagi ya ini, dzikrul mu'minina, yang menyebut terhadap orang-orang mukmin, fi awalil Baqarah, ada di awal surat Al-Baqarah ya, ada di awal surat Al-Baqarah, fi arba'i ayatin, ada di 4 ayat. Tsummatsani, kemudian ada 2, disebutkan ada 2, bidzikril kufari, ucapan bagi orang yang kafir, fi ayataini, ada di 2 ayat. Kemudian tsumma sullasin,
Kemudian ada 3, bidzikril munafikina, ucapan bagi orang munafik, fi salasi asyarata ayat, ada 13 ayat. Nah, jadi di lafad ini ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, fi salasa fi fi salasa asyarata, maaf bacanya, fi salasa asyarata, jadi ada di 13 ayat. Nah, jadi di lafaz itu suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini dikatakan ada di dalam untuk ucapan bagi orang mukmin itu ada di surat Al-Baqarah di 4 ayat. Mana di 4 ayat itu? Di 4 ayat itu di dalam surat Al-Baqarah, yaitu yang pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ayat pertama itu adalah untuk orang-orang yang mukmin, ya, di awal surat Al-Baqarah. Kemudian pada ayat yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu adalah untuk ayat yang kedua, untuk orang yang mukmin. Kemudian untuk ayat yang ketiga, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu adalah untuk ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu kelanjutnya apa? Absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Itu jadi ada 4 ayat. Itu adalah ucapan yang ditujukan atau dikhususkan bagi orang yang mukmin, seperti itu. Kemudian tadi apa? Ada 2 ayat ya. Ada 2 ayat, yang mana 2 ayat ini yang ditujukan untuk orang kafir. Untuk orang kafir ada 2 ayat. Ayat apa? Untuk orang kafir itu adalah ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian apalagi ayat selanjutnya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian apalagi selanjutnya nih? Oke. Kemudian ada 3 ayat ya. Ini untuk orang yang munafik. Oh, ini banyak nih, Teteh agak lupa ini. Pokoknya nih kalau untuk kemudian ini untuk yang terakhir ini ada 13 ayat untuk orang yang munafik gitu ya. Tapi Teteh nggak tahu nih untuk yang ke-13 ayat ininya ya. Pokoknya begitu deh. Yang ke-13 ayatnya sama Teteh nih nggak kehafal. Oke, sekarang ada 1 kata lagi, dilanjutkan. Wa yusannu, kemudian disunnahkan lil qari'i, bagi orang yang membaca ba'da firaghihi, setelah kita memberes minal fatihati, dari kita membaca al-fatihah, ayyaqula, maka kita disunnahkan untuk membaca apa? Amin. Yang mana amin itu kalau kata santri ini adalah isim, tetapi maknanya fi'il amar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah beres surat Al-Fatihah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang dikaji ini Masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salahnya mohon maaf ya dari kekeliruan yang Teteh baca. Mudah-mudahan Allah mengampuni dari kekurangan atau kesalahan barangkali ada yang Teteh ucapkan. Kalau ada benar ya tentulah itu hakikatnya dari Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan-golongan yang bisa mengamalkan dari seluruh surat Al-Fatihahnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.